Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Tentu kalian semua kabar baik semua. Dan berjumpa lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu. Untuk apa ayo? Untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu kakak undang kalian semua bangkit berdiri. Kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Untuk itu lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan beribadah memuji nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya beribadah dengan penuh sukacita. Dari awal sampai berakhir, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, tetap semangat, kita memuji Tuhan lagi dari kidung pujian yang berjudul Senin Selasa. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milik-Mu, Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya, kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Nelly. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari kitab Amos, pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang berjudul Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang,
dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan, engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Amin. Ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, masih tetap berdiri ya, belum duduk. Sekarang kita memuji Tuhan lagi dari kidung pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Beta. Aduh. Kakak Beta harap kalian udah bangun, udah duduk manis, udah rapi, udah cantik, udah ganteng. Sekarang lagi duduk, lihat Kakak Beta cerita dan dengar Kakak Beta cerita, oke? Nah, adik-adik, sebelum Kakak Beta cerita kita mau doa. Kakak Beta mau adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, oke? 1, 2, 3. Tidak usah ikutin Kakak Beta ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini anak-anak Tuhan boleh dengan sukacita, dengan semangat, boleh ikut sekolah minggu hari ini. Dan saat ini Tuhan, ketika kami mau dengar cerita firman Tuhan, bantu kami untuk boleh mengerti, untuk boleh duduk diam, untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, cerita firman Tuhan ini dan diri kami yang mau dengar cerita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, udah amin. Nah, buka matanya. Atau kalian belum duduk nih? Kak Beta suruh duduk dulu. Adik-adik, siapa sih yang sini suka Spider-Man? Ada nggak? Oh, Power Rangers. Dulu zaman Kakak Beta Power Rangers loh. Atau Superman. Apalagi ya? Batman. Pokoknya banyak deh. Mereka itu siapa sih adik-adik? Mereka itu pahlawan yang gagah, yang berani, yang mereka membela kebenaran. Kalau ada orang salah, wah mereka yang bela orang yang tertindas. Kalau misalnya ada orang yang kena pukul, mereka bela orang yang kena pukul itu.
Kalau ada yang jahat sama orang lain, yang jahat itu mereka kasih hukuman atau dia kasih teguran. Nah, adik-adik, tidak mudah kan untuk menjadi seperti superhero tadi, untuk jadi kayak pahlawan tadi, harus melawan kejahatan, harus lewat banyak rintangan. Pokoknya banyak sekali. Dan hari ini kita mau juga dengar cerita tentang firman Tuhan, tentang seorang laki-laki yang membela kebenaran nih. Dia sangat berani, padahal awalnya dia jadi apa? Jadi peternak, jadi gembala. Apa yang digembalakannya? Domba-domba. Siapa namanya tadi? Amos. Baca nggak di atas ini? Baca dong. Nah, waktu Amos sedang mengembalakan domba-dombanya, Tuhan kasih tahu buat Amos kalau Tuhan punya tugas penting buat Amos. Amos, kata Tuhan, kamu harus menyampaikan firman Tuhan, katanya, menyampaikan teguran, katanya, menyampaikan peringatan, menyampaikan berita, katanya. Buat siapa? Buat orang Israel. Dia katakan bahwa orang-orang Israel itu sudah melakukan hal yang jahat, hal yang tetot gitu ya, yang jelek pokoknya. Dia sudah gak setia lagi sama Tuhan, dia gak ibadah sama Tuhan, dia sudah jahat sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya. Pokoknya dia udah melakukan hal yang gak baik, sampai Tuhan marah. Nah, adik-adik, habis Amos dengar, wah Amosnya pelan-pelan nih, dia jalan, dia datangin nih, terus dia bilang sama orang Israel, dia sampaikan, dia bersaksi katanya, hei orang Israel, katanya gitu, Tuhan memperingatkan kalian, katanya, kalau kalian sudah berbuat salah. Amos baik, benar gak sih? Dia baik, dia kasih tahu apa yang sudah disampaikan Tuhan lewat dia. Tapi ternyata adik-adik yang dia sampaikan, malah dibenci sama orang Israel. Orang Israel gak suka sama dia. Orang Israel benci sama dia. Orang ini kenapa sih gitu ya. Nah gak mau dia dengar. Bahkan seorang imam, seorang yang percaya sama Tuhan juga, namanya Nabi Amazia, Imam Amazia, dia kerjanya di bait suci. Dia bilang, ngapain kamu, katanya, kamu gak benar, kamu gak boleh kesini. Diusir Amosnya, padahal dia nyampain apa? Nyampaikan hal yang benar. Malah dia diusir sama temannya sendiri. Dia dibilang dia mau ngelawan, Amos mau melawan raja. Udah diusir kasar lagi. Tapi walaupun begitu, Amos gak takut. Dia tetap teguh, tetap setia tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Adik-adik, sebenarnya Tuhan itu sayang sekali sama Israel, sama orang-orang Israel. Tuhan gak mau orang-orang Israel itu melakukan hal yang jahat, hal yang tetot gitu ya. Kamu bikin apa? Tetot gitu, gak boleh. Tuhan gak mau mereka melakukan hal yang jahat. Tuhan mau mereka melakukan hal yang baik. Makanya Tuhan selalu bilang sama orang Israel, hei kamu salah, kata Tuhan, lewat siapa saja. Ayo balik sini, ini yang benar gitu. Salah satunya contohnya lewat Nabi Amos tadi. Supaya kamu selamat sini. Udah, gak boleh nakal. Nanti kamu dihukum. Nah, Tuhan selalu kasih kesempatan supaya orang Israel sadar untuk bertobat. Tapi belum ada waktu itu yang mau bertobat zamannya Amos. Makanya Tuhan kasih peringatan karena Tuhan sayang sama mereka.
Adik-adik, Amos ini melakukan hal baik atau hal buruk? Ayo. Oh, kakak Beta nggak dengar. Oh iya, hal baik. Tapi kenapa orang-orang nggak suka? Orang-orang kok lebih menyukai hal-hal yang jahat, yang tidak mengasihi Tuhan, yang nggak ngelakuin firman Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena yang melakukan yang jahat itu lebih mudah daripada melakukan hal yang baik. Tapi kita kan anak-anak Tuhan. Kita kan anak-anak yang sudah dikasihi Tuhan. Gak boleh dong. Harusnya kita lebih suka yang mana? Hal yang baik atau hal yang buruk kalau kita sudah dikasihi Tuhan? Hal yang baik nih, misalnya nih. Nih kakak nih, adik-adik nih, lihat gambarnya kan? Terus misalnya, adik-adik di sini ada malaikat, ada iblis nih. Adik-adik pilih yang mana? Pilih malaikat atau pilih iblis? Ada yang bilang iblis nih. Oh enggak ada. Lebih pilih malaikat dong. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan biasanya melakukan hal apa? Hal yang baik. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka hal yang jahat. Tuhan itu sayang loh sama kita. Kayak gambar Tuhan Yesus, Tuhan tuh peluk kita, Tuhan jaga kita. Tuhan gak mau kalau kita sampai celaka, Tuhan gak mau kalau sampai kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang salah. Makanya kita diajarin untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, kalau kita juga sudah jadi anak-anak Tuhan, kita tahu hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk, mana perilaku iblis kayak yang di samping tadi, atau mana perilaku malaikat yang di samping tadi. Kalau ada yang berbuat jahat, ada yang melakukan hal-hal yang kurang baik, kita juga harus jadi kayak Nabi Amos yang berani menegur orang-orang yang salah, biar teman-teman kita berhenti. Walaupun kita memang dimusuhin, tapi jangan takut karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Jangan berhenti, supaya mereka bertobat, berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Kalau mereka masih nggak nurut, sekarang adik-adik kakak Beta ajak untuk duduk, lipat tangan, berdoa. Kita bilang, Tuhan Yesus ampuni mereka atas kelakuan yang mereka tidak tahu. Gitu. Bantu mereka supaya mereka berhenti lagi melakukan hal-hal yang jahat. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oke, kita belajar hari ini untuk menyampaikan kebenaran seperti Amos. Dan yang kedua, kita udah belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, nggak kayak yang tadi. Mau milih ngikut iblis atau ngikut malaikat? Karena kita anak Tuhan, kita makanya mengikuti malaikat. Oke, sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Jangan lari-lari, lipat tangan 1, 2 tutup mata, 3 tundukkan kepala, gak usah ikutin kakak Beta. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari Nabi Amos. Kami belajar untuk mengatakan kebenaran, dan kami belajar untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengikuti setiap perintah Tuhan, tidak menjadi seperti orang Israel yang tidak nurut sama Tuhan waktu Amos. Nah, sekarang ya Tuhan, bantu kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Saat ini ketika kami lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, berdoa buat Tuhan, bantu kami, sertai kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah nih. Mereka yang mengambil keputusan, Engkau berkati hikmat kebijaksanaan, akal budi buat mereka agar setiap keputusan yang mereka ambil itu boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan.
Berkati juga orang-orang sakit yang ada di rumah ataupun yang di rumah sakit. Bahkan sekarang nih Tuhan, kalau misalnya adik-adik di rumah yang lipat tangan tutup mata ini lagi sakit, kami mohon Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh sembuh. Melalui obat-obatan, melalui mama papa kami yang tolong kami, dan melalui makanan yang kami makan, agar kami boleh merasakan kesehatan, boleh main lagi, boleh dengan semangat lagi melanjutkan aktivitas kami. Berkati juga janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang berkati dan bimbing, Tuhan Yesus yang jadi teman buat mereka, agar mereka boleh semangat untuk menjalani kehidupan. Begitu juga buat pelayanan sekolah hari Minggu kami, kakak-kakak kami yang pelayanan, siapapun itu tanpa terkecuali ya Tuhan, bantu kami untuk boleh memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Untuk boleh menjadi berkat buat anak-anak, bahkan menjadi berkat dimanapun kami berada. Buat anak-anak Tuhan yang sekarang lagi lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala berdoa, bantu kami ya Tuhan untuk boleh dengan semangat, dengan rajin belajar, bermain, takut akan Tuhan, boleh mendengarkan didikan orang tua kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan sukses dalam dapat ranking dalam sekolah kami atau apapun itu ya Tuhan. Tuhan yang berkati dan pimpin kami untuk boleh menjadi anak-anak baik. Berkati juga mama papa kami yang bekerja dalam tugas dan tanggung jawabnya, dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus yang berkati agar mereka boleh dapat rezeki, dapat berkat daripada Tuhan, dan mereka boleh mendidik kami, mengajarkan kami menjadi anak yang lebih baik. Bantu mereka semua ya Tuhan, kakek nenek kami, keluarga kami, om tante kami, siapapun dimanapun mereka berada, bahkan teman-teman kami yang belum sempat melaksanakan sekolah hari Minggu atau malah tidak bisa ikut, Tuhan Yesus yang pimpin kehidupan mereka, yang jaga mereka dalam apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih ya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan. Uang persembahannya disiapkan. Dan ingat ya, kasih persembahan uangnya yang bagus ya, jangan yang robek-robek ya. Ya. Sekarang mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kami ingin memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya persembahan ini kami beri dengan tulus dan sukacita, sehingga Tuhan sungguh berkenan untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Beta. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan keluarga kami serta seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada.
sehingga kami terus merasakan kasih setia Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Bahkan kami bisa membagikannya kepada sesama kami dan dimanapun kami berada. Di saat ini Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan dan mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik di rumah sekalian dan kakak-kakak semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.